Om Swastiastu. Assalamualaikum Om warahmatullahi Swastiastu. wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, pada video kali ini, kami dari kelompok 3, eee, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi mengenai penerapan pendidikan yang berpihak pada anak. Baik, sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Depa Wahyu Nugraha dengan nomor NIM 25150512126 dengan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Surah Adiasa dengan NIM 2515051107. Baik, perkenalkan nama saya Igede Agratama dengan NIM 2515051109. Oke, bisa di next. Baik, pendahuluan dan latar belakang akan dipaparkan oleh Surah. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi, pendidikan berpusat pada anak adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa di pusat seluruh proses pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan emosional, sosial, dan karakter siswa. Model pembelajaran berpusat pada anak telah terbukti meningkatkan motivasi siswa dan partisipasi aktif mereka di kelas. Di Indonesia, penerapan konsep pendidikan berpusat pada anak semakin diperkuat melalui implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum ini mendorong fleksibilitas dalam pembelajaran, diferensiasi strategi pengajaran, dan pembentukan karakter siswa. Suwandi 2021 menjelaskan bahwa kurikulum merdeka memberi ruang bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu siswa. Selain itu, lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak juga merupakan faktor penting dalam mendukung pembelajaran yang sukses. Sekolah yang mampu menciptakan suasana nyaman akan meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan psikologis siswa. Hal ini berdampak langsung pada minat belajar dan kepercayaan diri siswa. Namun, implementasi pendidikan berpusat pada anak masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas dan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran inovatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi langsung melalui wawancara untuk mengetahui bagaimana konsep ini diimplementasikan di sekolah-sekolah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Baik, tujuan yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber mengenai pengalaman dan pandangan terhadap topik yang diteliti. Yang kedua, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi situasi atau peristiwa yang dialami narasumber. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi permasalahan atau hambatan yang muncul serta melihat dampaknya. Yang keempat, untuk menggali solusi, strategi atau upaya yang dilakukan narasumber dalam menghadapi permasalahan. Kemudian yang terakhir, untuk menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai bahan analisis, diskusi, dan kesimpulan dalam laporan. Kemudian manfaat. Yang pertama, memberikan gambaran nyata kepada peneliti tentang situasi atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan solusi atau rekomendasi yang lebih tepat. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung bagi peneliti dalam melakukan observasi, komunikasi, dan penyusunan laporan ilmiah.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, bisa di next. Baik, selanjutnya metode penelitian akan dipaparkan oleh Sura. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan guru informatika di Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Saraswati Klungkung. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh bersifat mendalam dan kontekstual. Proses wawancara dilakukan menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Seluruh proses wawancara dilakukan via Zoom meeting. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengelompokkan jawaban berdasarkan tema utama sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya di tinjauan pustaka. Pendidikan berorientasikan maaf, pendidikan berorientasi pada anak menekankan pentingnya peran aktif siswa dalam proses belajar. Literasi dan Wardani menyatakan bahwa pembelajaran berpusat pada anak dapat meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab siswa dalam belajar. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu pendekatan aktif dan dalam mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa. Rahayu dan Nugroho menyebutkan bahwa strategi ini membantu guru menyesuaikan materi, metode, dan penelitian sesuai dengan kebutuhan siswa. Lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak juga memainkan peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kurniawan dan Austuti menjelaskan bahwa lingkungan sekolah yang positif dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan siswa. Selain itu, peran guru sangat krusial dalam implementasi pendidikan berpusat pada siswa. Handayani menyatakan bahwa kompetensi profesional guru memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Oke, bisa di next. Selanjutnya pembahasan 1, penerapan dan kebijakan akan dipaparkan oleh Agratama. Baik, penerapan dan kebijakan sekolah yang berpihak kepada anak. Berdasarkan hasil wawancara, sekolah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan pendidikan berorientasi kepada anak melalui kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai minat dan bakat dan kebutuhan belajar masing-masing. Guru memahami bahwa siswa memiliki latar belakang, kemampuan, dan ritme belajar yang beragam, sehingga pendekatan pembelajaran tidak dapat disamakan. Pemahaman ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan siswa. Selain itu, sekolah memiliki visi besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan adil bagi semua siswa. Visi ini tercermin dalam kebijakan sekolah yang menolak segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan prestasi, kemampuan, maupun latar belakang sosial. Sekolah juga menerapkan sistem disiplin positif yang menekankan bimbingan dan pemahaman daripada hukuman.
Tujuan utama adalah membantu anak-anak memahami kesalahan mereka dan memperbaikinya tanpa membuat mereka kehilangan kepercayaan diri atau merasa takut berada di lingkungan sekolah. Kebijakan sekolah yang mendukung pendidikan berpusat pada anak juga mencakup jaminan keamanan fisik dan psikologis. Sekolah menyediakan mekanisme pelaporan, prosedur penanganan masalah, dan memastikan setiap siswa menerima perlakuan adil dari guru dan teman. Upaya ini menunjukkan bahwa sekolah benar-benar berupaya menciptakan sistem pendidikan yang menghormati hak anak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, pembahasan kedua, peran guru, akan dipaparkan oleh Surah. Baik, izin melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan strategi guru dalam pembelajaran yang berpusat pada anak. Guru merupakan strategi pembelajaran diferensiasi sebagai pendekatan utama dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode, materi, dan aktivitas berdasarkan kebutuhan individu. Beberapa siswa lebih mudah memahami materi secara visual, sementara yang lain lebih cocok dengan diskusi atau metode praktis. Dengan pendekatan ini, semua siswa dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa merasa tertinggal atau kewalahan. Selain pembelajaran diferensiasi, guru juga menerapkan metode aktif seperti pembelajaran yang berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama tim. Melalui proyek kelompok, siswa belajar memecahkan masalah secara mandiri, berkolaborasi dengan teman, dan mempresentasikan hasil kerja mereka dalam bentuk presentasi. Proses ini menekankan pengalaman belajar, bukan hanya hasil akhir, sehingga siswa benar-benar terlibat dalam aktivitas belajar. Peran guru lebih Peran guru lebih sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran. Guru tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya sumber informasi, tapi sebagai pendamping yang memberikan bimbingan, dukungan, dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka. Pendekatan ini membuat siswa lebih aktif, percaya diri, dan bertanggung jawab atas perkembangan pembelajaran mereka sendiri. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mendorong siswa untuk memiliki motivasi intrinsik dalam belajar. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, bisa di next. Selanjutnya, pembahasan ketiga, lingkungan belajar, lingkungan sekolah. Sekolah menyediakan lingkungan fisik yang kondusif bagi siswa dengan memastikan bahwa ruang kelas bersih, rapi, memiliki ventilasi yang memadai, serta fasilitas pendukung seperti toilet dan area bermain dalam kondisi baik. Kondisi fisik yang nyaman ini sangat mempengaruhi kenyamanan belajar siswa dan membantu mereka lebih fokus selama kegiatan belajar. Ruang kelas juga diatur untuk mendukung kegiatan kolaboratif, diskusi, dan eksplorasi yang merupakan kegiatan penting dari pembelajaran berpusat pada anak. Secara sosial, sekolah menerapkan nilai-nilai positif seperti saling menghormati, empati, toleransi, dan kerjasama. Nilai-nilai ini diajarkan melalui kegiatan belajar dan kegiatan sekolah lainnya. Budaya sekolah dibangun sedemikian rupa sehingga setiap siswa merasa dihargai dan diterima apa adanya. Keragaman dianggap sebagai kekuatan, bukan hambatan, sehingga setiap anak memiliki ruang untuk berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan siswa, sekolah memiliki kebijakan anti perundungan. Sekolah setelah membentuk tim khusus
yang bertugas menindaklanjuti laporan perundungan, memberikan bantuan kepada korban dan pelaku, serta melaksanakan program pencegahan secara rutin. Siswa, orang tua, dan guru secara rutin diberi edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan. Upaya ini menunjukkan keseriusan sekolah dalam menciptakan pendidikan yang aman dan ramah. Baik, bisa di next. Selanjutnya, evaluasi tentang tantangan dan harapan ke depan akan dipaparkan oleh Agratama. Baik, evaluasi, tantangan, dan harapan ke depan. Evaluasi terhadap penerapan pendidikan yang berorientasi kepada anak dilakukan secara berkala melalui observasi proses pembelajaran, analisis hasil belajar siswa, serta diskusi antar guru dan pihak sekolah. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana strategi pembelajaran telah berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan ramah anak. Guru juga melakukan refleksi terhadap metode yang digunakan untuk menilai apakah pendekatan yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau masih perlu diperbaiki. Meskipun sekolah telah berusaha optimal, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi. Keterbatasan fasilitas pembelajaran menjadi salah satu hambatan utama. Beberapa media pembelajaran belum tersedia secara lengkap, sehingga proses pembelajaran, terutama yang berbasis proyek atau aktivitas kreatif, belum dapat dimaksimalkan. Tantangan lain adalah tuntutan bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensi profesional. Perkembangan kurikulum dan metode belajar yang semakin maju menuntut guru untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Narasumber berharap agar ke depan sekolah dapat memperkuat fasilitas pendukung pembelajaran, meningkatkan kesempatan pelatihan bagi guru, dan terus mempertahankan budaya sekolah yang ramah anak. Selain itu, narasumber memberikan pesan kepada mahasiswa calon pendidik agar selalu belajar memahami karakteristik anak, memperhatikan kebutuhan emosional dan sosial mereka, serta menjadi pendidik yang mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang humanis, aman, dan berpihak kepada anak. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Okay, next. Nah, selanjutnya penutup kesimpulan akan dipaparkan oleh surat. Baik, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sekolah telah berhasil menerapkan pendidikan berorientasi pada anak melalui pendekatan pembelajaran yang fleksibel, penggunaan metode pembelajaran aktif, dan penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan ramah. Sekolah memiliki visi dan kebijakan yang jelas untuk mendukung penuh hak-hak anak, baik secara akademik maupun sosial. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti fasilitas yang terbatas dan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi guru, secara keseluruhan sekolah menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Upaya evaluasi berkala dan komunikasi antar guru dan sekolah merupakan faktor penting yang ada dalam keberlanjutan sistem pendidikan yang berpusat pada anak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk saran, yang pertama sekolah dianjurkan untuk menambah dan memperbarui fasilitas pembelajaran, terutama media pembelajaran yang mendukung metode aktif seperti proyek dan eksperimen. Yang kedua, guru perlu mengikuti pelatihan
berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi operasional mereka agar dapat menerapkan metode pembelajaran inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, program pencegahan perundungan perlu diperkuat dengan kegiatan rutin yang melibatkan siswa, orang tua, dan guru, menciptakan budaya sekolah yang aman dan harmonis. Baik, sekian pematerian dari kami. Atau ada salah kata, mohon maaf. Jadi, kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.